Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Elkana Brusunraya dengan NIM 2013091009. Berikut saya akan membahas tentang fertilisasi pada manusia. Kali ini saya akan membahas dengan pengertian fertilisasi, proses fertilisasi, jenis fertilisasi, dan fungsi pada fertilisasi. Berikut adalah pengertian dari fertilisasi. Fertilisasi merupakan proses penyatuan dua sel gamet yang terdiri dari sel telur wanita dengan sel sperma pria. Hasil pembuahan adalah sel tunggal atau disebut zigot. Sedangkan tempat pembuahan pada manusia adalah tuba falopi wanita atau disebut juga oviduk. Dan berikut adalah proses fertilisasi. Secara garis besar, proses fertilisasi dibagi menjadi 4 tahapan yang diuraikan berikut ini. Yang pertama itu sel sperma masuk ke dalam vagina. Jadi pertama-tama sel sperma hasil ejakulasi yang masuk ke dalam vagina akan diseleksi oleh serviks. Sperma yang tidak bergerak dan tidak baik tidak akan berhasil melewati serviks. Sperma yang berhasil melewati serviks akan mengalami proses kapalitasi, di mana terjadi perubahan fisiologis pada sperma. Sel sperma akan bergerak lebih aktif karena ion kalsiumnya meningkat. Yang kedua yaitu sel sperma dan sel telur bertemu. Nah, sel telur yang memiliki zona pelusida atau lapisan penutup sel telur yang terlalu tebal membuat sel sperma sulit untuk mengikatnya. Bahkan proses pembuahan bisa gagal karenanya. Pada tahap ini, sel sperma yang dikapasitaskan kemudian akan mengalami reaksi akrosom pada sperma. Reaksi akrosom ini akan mempermudah sperma untuk menembus sel telur. Sperma menghabiskan waktu paling cepat 45 menit untuk mencapai sel telur. Sel sperma berjalan sekitar 18 cm dari leher rahim atau serviks ke saluran tuba. Umumnya, sperma berenang sekitar 2,5 cm per 15 menit. Nah, yang ketiga, sel sperma dan sel telur bersatu. Nah, sperma membutuhkan pH 30 yang disebut juga dengan fertilin untuk membuahi sel telur. Fungsi fertilizin adalah untuk menyatukan dua membran pada sel telur dan sel sperma sehingga sel sperma dapat masuk ke dalam sel telur. Tempat bertemunya sel sperma dan sel telur adalah di tuba falopi. Yang keempat itu aktivasi. Nah, tahap akhir pembuahan adalah aktivasi atau respon sel telur terhadap sel sperma yang melakukan pembuahan. Biasanya respon pertama sel telur adalah mencegah polispermia atau pembuahan oleh banyak sel sperma atau reaksi kortikal. Setelah 18 jam pembuahan berhasil, sel telurnya yang dibuahi disebut zigot. Ini akan berkembang menjadi embrio yang menempel pada rahim dalam rentang waktu 8-10 hari. Dan berikut merupakan jenis fertilisasi. Yang pertama itu fertilisasi eksternal. Ini merupakan proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan atau disebut juga peleburan gamet yang terjadi di luar tubuh betina. Jumlah gamet yang dihasilkan fertilisasi eksternal jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah gamet fertilisasi internal. Betina dengan fertilisasi eksternal akan menghasilkan dan melepaskan banyaknya sel telur. Jantan dengan fertilisasi eksternal juga melepaskan jumlah sperma yang jauh lebih banyak. Nah, yang kedua itu kita dapat melihat pembuahan internal adalah proses pembuahan sel telur betina oleh sel telur jantan atau peleburan gamet yang terjadi di dalam tubuh betina. Fertilisasi internal hanya melepaskan sedikit gamet karena proses berlangsungnya secara terarah. Sperma yang dilepaskan akan langsung mengaruh pada sel telur. Beberapa betina dengan fertilisasi internal hanya menghasilkan satu telur. Namun jantan akan menghasilkan banyak sel sperma. Nah, berikut adalah fungsi fertilisasi. Yang pertama itu dapat mengaktifasi sel telur agar dapat memulai proses pembuahan. Yang kedua, dapat menurunkan materi genetik dari pihak jantan ke pihak betina pada anak. Yang ketiga, dapat membuat jumlah kromosom dari bagian haploid menjadi diploid kembali. Yang keempat, dapat menentukan jenis kelamin anak saat pembuahan terjadi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.